Di antara pelajaran yang kami dapatkan, masyarakat kita insya Allah dan alhamdulillah tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin baru yang beredar, yang mengatakan Maulid Nabi ini perkara yang sesat ataupun perkara yang tidak diajarkan dalam syariat. Karena terbukti di mana tempat kami pergi, masjid selalu penuh, bahkan sampai di luar orang-orang semangat hadir untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah masuk bulan Maulid ini, setiap tahun selalu seperti itu, berulang. Seharusnya kalau semakin mengaji harus dihilangkan hal yang seperti itu. Tapi saudara-saudara kita tetangga sebelah tidak pernah bosan nampaknya, tak ada capeknya. Padahal setiap tahun seperti itu mereka menyampaikan bantahan alasan-alasannya. Kita punya dalil yang lebih banyak dari yang mereka sampaikan. Maka mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Rasulullah dengan cara tidak melakukan hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Dan kita juga mengatakan mencintai Rasulullah dengan alasan-alasan yang juga kita lakukan ataupun yang kita miliki yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka seharusnya kalau mereka dengan landasan cinta, maka kita juga dengan landasan cinta. Ya seharusnya tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi mereka menyalah-nyalahkan apa yang kita lakukan seperti ini. Padahal sudah sekian banyak buku yang ditulis, sekian banyak dalil yang disampaikan. Satu di antara dalil yang kuat yang kita dapati adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Siapa beliau? Al-Imam Ibnul Jazari. Kita kalau belajar tahsin, belajar tajwid, maka biasa kita mengenal kitab beliau Matan Al-Jazari, yang bahkan tetangga kita sebelah itu menjadi buku rujukannya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Dalam kitab Ibnul Jazari itu Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, tidak tebal bukunya, cuma sekitar 22 halaman. Ketika beliau menyebut tentang tempat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang diketahui oleh seluruh penduduk Mekah, yang berpindah ilmu tersebut ataupun berita tersebut dari generasi ke generasi, bahkan sampai di masa kita sekarang, kita tahu di mana tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih berada tidak jauh daripada komplek Masjidil Haram. Maka kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yang hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau wafat 833 Hijriah, berarti kurang lebih 7 abad yang lalu. Apa kata beliau? Tempat kelahiran Nabi itu diketahui oleh penduduk Mekah. Wa yakhrujuna ilaihi fi kulli amin yahtafiluna fihi wa yu'azzimunahu aktsaru mimma yu'azzimuna al-'id. Jadi penduduk Mekah setiap tahun ketika datang tahun ataupun bulan tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang berkumpul di tempat kelahirannya Rasulullah. Bahkan mereka mengagungkan waktu itu lebih daripada mereka mengagungkan hari raya itu sendiri. Jadi penduduk Mekah melakukan hal ini bahkan di abad ke-8 Hijriah. Dan itu kata beliau ila yaumina hadza, sampai di hari masih masa hidupnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau ulama terkenal, pakar dalam bidang qiraat. Kalau bahasa kita, Al-Quran itu 30 juznya hafalannya sama dengan hafalan kita dengan suratul Fatihah. Jadi hafalnya sudah tidak bisa, atau bahasa kita ya sudah hafal sekali, karena beliau
sudah hafal Al-Quran di umur 13 tahun. Maka itu disebut oleh beliau, orang-orang Mekah sendiri berkumpul di tempat kelahirannya Rasulullah. Dan kata beliau, wazurtuhu, dan aku juga telah menziarahi tempat itu ketika aku haji. Wa tabarraktu fihi, dan aku bertabarruk, mencari keberkahan di tempat tersebut. Tentu tempat tersebut menjadi mulia karena tempat dilahirkannya sosok manusia yang paling mulia. Dan Allah memuliakan tempat, memuliakan waktu di antara waktu yang lain, tempat di antara tempat yang lain. Dan kata beliau, aku mendapatkan keberkahan yang besar daripada setelah datangnya ke tempat tersebut. Wazurtuhu tikraran, dan aku berziarah ke situ berulang-ulang, kata beliau Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Maka cukup satu dalil ini sudah lebih daripada apa yang kita butuhkan untuk menjadi pendorong bagi kita untuk hadir di majelis-majelis yang kemudian di tempat itu disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana kita berharap mudah-mudahan dengan seringnya hadir di majelis seperti ini menambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat Nabi Thauban, yang kita kenal bagaimana Thauban ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika pernah duduk termenung, sehingga ditanya oleh Rasulullah, "Ma bika ya Thauban?" Ada apa denganmu wahai Thauban? Kata Thauban, "Ufakkiru fika ya Rasulullah." Aku sedang memikirkan engkau ya Rasulullah. Lalu apa yang dipikirkan Thauban? Kata Thauban, "Ya Rasulullah, nanti kelak di akhirat engkau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Sekarang di dunia aku bisa melihatmu ya Rasulullah, bisa berbicara denganmu, bisa menyentuhmu. Tapi bagaimana di akhirat? Engkau pasti masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Kalaupun aku masuk surga, surga kita berbeda ya Rasulullah. Surgamu pasti surga yang paling tinggi. Bagaimana dengan surgaku? Belum tentu bisa satu denganmu ya Rasulullah." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Thauban, yang kata para sahabat tidak ada yang lebih kami senangi selain daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang disampaikan kepada Thauban ini. Kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dikasihi, dicintai. Maka ini yang ingin kita harapkan, bagaimana agar dalam hati kita ini timbul mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan kami itu alhamdulillah kami menemukan bagaimana masyarakat ketika diceritakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang sampai berlinang air matanya, menunjukkan bagaimana ada alaqah, ada hubungan silah antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.